Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 9. Di dalam ruangan dapur nampak Ranti bersama ibu dan ayahnya, Pak Musa, saling bertanya-tanya di antara mereka. Apa yang dilakukan oleh Parlan? Karena mereka melihat sebuah mobil warna hitam dari tengah hari tadi parkir di muka rumah Parlan. Mereka tahu mobil itu sudah 2 kali datang berkunjung ke rumah Parlan. Pertama kemarin ketika Parlan pulang dari kota waktu acara liburan sekolah. Kemudian barusan mereka juga melihat mobil itu parkir di rumah Parlan. Setelah mobil itu pergi, Ranti pergi ke rumah Parlan, mengetuk pintu memanggil-manggil, tetapi kenyataan yang ia hadapi, Parlan tidak ada di rumah. Hal itulah yang sedang mereka perbincangkan di dapur ruangan rumah mereka itu. Tampak Pak Musa memikir-mikir apa yang sedang terjadi dengan teman anak gadisnya ini. Apakah di sekolah Parlan tidak pernah bercerita tentang dia punya teman baru di kota, Ranti? Tidak, Ibu. Rasa-rasanya ia tidak pernah bercerita. Yang ia ceritakan cuma ia berteman dengan kawan-kawannya semasa ia menjadi kernek waktu kelas meeting dan libur siap ujian kemarin. Tidak ada yang aneh dalam ceritanya, Bu. Ranti menerangkan apa yang ia ketahui dari cerita Parlan. Coba kau hubungi nomor telepon Parlan itu, Ran. Ayah Ranti, Pak Musa, ikut-ikutan bicara meminta putrinya menelepon Parlan karena ia juga bingung dan sangsi dengan keselamatan Parlan. Maklumlah, Parlan merupakan anak yatim piatu dan mendiang ayah Parlan juga sangat akrab dengan Bapak Ranti, yaitu Pak Musa ini. Parlan tidak punya telepon, Pak. Jangankan telepon, listrik pun dia tidak punya. Sudah 8 bulan kita lihat kan, rumahnya gelap. Iya ya. Ibu bingung juga. Ibu kasihan dengan anak itu. Ya mudah-mudahan dia tidak dalam bahaya dan tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Bu Mira nampak khawatir. Kalau soal itu aku tak khawatir. Aku yakin anak itu tidak akan berbuat yang tidak baik. Mendiang ayahnya dulu adalah orang baik, orang yang suka menolong. Lagi pula kita lihat sendiri kan bagaimana pribadinya. Pak Musa menerangkan kepada istrinya bagaimana baiknya si Parlan. Dia seorang pemuda yang berakhlak yang baik. Ranti nampak angguk-angguk. Ketiga mereka tampak kebingungan. Kebingungan mereka itu semata-mata karena mereka sayang kepada Parlan. Di samping Parlan seorang anak dari sahabat mereka, juga Parlan merupakan teman anak gadisnya.
Tak lama kemudian muncullah Pak Mamat dari dapur. Karena Pak Mamat juga teman Pak Musa, ia sering berkunjung ke rumah Pak Musa. Makanya ia jarang lewat dari pintu depan. Karena Pak Mamat tahu Pak Musa sering nongkrong di serambi belakang rumahnya. Karena di samping dingin juga istrinya senang memasak masakan cemil-cemilan. Terkadang mereka bertiga santai di serambi belakang itu menikmati masakan Bu Mira. Karena itulah Pak Mamat berkunjung ke sana tidak formil-formil sekali. Assalamualaikum Pak Musa. Itu ada apa ya? Tiba-tiba Pak Mamat bicara tidak tahu ujung pangkalnya kepada Pak Musa yang sejak tadi berbincang-bincang dengan putri dan istrinya. Itu gimana Pak Mamat? Kata Pak Musa sambil berdiri menyusul Pak Mamat yang baru saja muncul. Parlan, ada apa ya? Apa yang terjadi? Dia nampaknya dibawa orang pergi. Bagaimana orangnya Pak Musa menyelidik, ingin tahu bagaimana orang yang membawa Parlan itu pergi. Saya lihat orangnya akrab sekali dengan Parlan. Mereka senyum-senyum, ketawa-ketawa. Tapi kita tidak pernah mendengar cerita Parlan, lagi pula ia tidak pernah keluar kampung dan ia tidak pernah kenal dengan sanak saudara baik dari ayah maupun ibunya. Ayah dan ibunya datang ke sini kan merantau dan tidak pernah memperkenalkan Parlan pada keluarga mereka. Jadi membingungkan. Aku cemas nengok nasib anak itu. Pak Mamat berpidato menyampaikan kekhawatirannya kepada Ranti, ayah dan ibunya. Ranti nampak makin pucat mendengar cerita dari Pak Mamat. Sementara Bu Mira menemui mereka dengan sepiring besar gorengan yang mereka hadapi bersama kemudian. Namun Pak Mamat nampak tidak semangat seperti biasa menikmati gorengan yang dikeluarkan Bu Mira karena ia sungguh-sungguh khawatir dengan nasib Parlan. Sudahlah Pak, kata Bu Mira, kita doakan saja dan besok kalau ia pulang kita minta ia bercerita, mudah-mudahan apa yang ia ceritakan nanti menyenangkan. Pak Musa kembali manggut-manggut mendengar kebijaksanaan istrinya. Masalahnya anak itu nurut aja, Bu. Jarang nyanggah. Itu yang membuat aku khawatir. Seolah-olah anak ini tak pandai melawan. Itu yang membuat aku khawatir. Jadi banyak orang berbuat sesuka hati kepada Parlan. Ia nampak lemah sekali. Pak Mamat tambah khawatir lagi ketika ia mengingat tabiat Parlan yang selalu mengalah, yang tidak pernah mau melawan ataupun yang selalu ngikut apa kata orang. Dia sangat berat untuk menyinggung perasaan orang. Itulah sifat Parlan yang membuat Pak Mamat semakin cemas. Di mukanya ya Ranti nampak tenang-tenang saja, sementara di dalam hatinya bergemuruh. Ia sangat mencemaskan Parlan. 1000 tanya hadir di dalam hatinya, tapi satu pun dari pertanyaan-pertanyaan itu tidak dapat ia jawab dengan pasti. Lewat tengah malam sampailah Pak Yanto bersama putranya Handoko, Parlan, dan Pak Agus ke rumah adik Pak Yanto, yaitu Lia, seorang
perempuan setengah baya yang nampak kurus kering, tinggal kulit pembalut tulang. Sementara suami Bu Lia, Pak Andre, nampak tidak jauh berbeda. Mukanya kusut, rambutnya panjang, pakaiannya tidak teratur, kebingungan terpancar dari wajahnya. Keempat mereka itu setelah memarkirkan mobil, mengetok pintu masuk ke dalam rumah Bu Lia yang merupakan adik perempuan dari Pak Yanto. Mereka duduk di ruang tamu. Pak Yanto menerangkan keberadaan Parlan. Inilah Parlan, katanya, yang kemarin membantu Handoko hingga Handoko sekarang sudah segar bugar seperti ini. Maksud saya,